Alasan kamu memilih sekolah di sini apa ya? Sebenarnya awalnya tuh emang ada dukungan dari guru juga, terus dari orang tua juga mendukung. Nah, sebenarnya aku sekolah di sini juga ada alasan aku pengen kayak nambah experience nato gitu loh. Keren. Ya. Ada Kak Faiz, persiapan kamu untuk lolos seleksi apa aja tuh? Nah, kalau persiapan untuk tes seleksi ini nih nanti di madrasah kita bakal dipersiapin mulai dari PM. Itu bisa dimulai dari kelas 9 semester 2. Nah, selain PM tuh nanti sekitar seminggu sebelum tes kita bakal dikasih kelas tambahan untuk persiapan tesnya, seperti itu. Yeay, keren ya. Keren dong. Kakak Marina. Ya. Hai. Hai. Tahapan-tahapan apa aja ya untuk seleksi di Manice, Pasuruan? Pertama, itu kan kita ada tes di MTS 3 nih buat nentuin kamu cocok ke IC yang mana. Nah, terus habis itu kalian daftar. Nah, habis daftar pertamanya ada tes seleksi berkas. Kalau udah lolos di seleksi berkas, kalian bisa lanjut ke tes tulis atau tes CBT. Itu tesnya pakai komputer. Nah, nanti di tesnya itu ada tes kepribadian, tes potensi belajar, sama tes akademiknya. Gimana sih Kak Jihan rasanya pas tahu lolos ke Manice Pasuruan? Pasti rasanya pertama shock berat ya kan. Terus ya pasti ada fase bimbang untuk kita masuk ke sini. Terus tapi banyak banget yang yakinin aku kayak masa itu ditolak sih ya kan. Terus ternyata pas aku masuk sini banyak impact besar yang berpengaruh ke kehidupan aku. Apa aja sih persiapan yang harus disiapin pas mau ke Manice Pasuruan? Nah, yang pertama dan yang paling penting banget itu adalah mental. Jadi sebisa mungkin persiapin mental kalian dan juga raga. Jadi jiwa dan raga itu harus benar-benar dipersiapin banget. Kalau kamu? Apa ya? Abis persiapan mental itu kita juga harus siapin peralatan buat kita di sini kayak sabun cuci atau mungkin bisa siapin skill yang biasanya nggak pernah nyuci di rumah, bisa disiapin buat belajar nyucinya karena kita di sini hidup mandiri. Nah, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Nanti di sini banyak yang ngajarin kok. Ada laundry juga, ya. Tapi tetap harus nyuci sendiri. Ya, benar. Ketemu lagi nih sama Kak Faiz. Gimana cara kamu adaptasi sama sistem belajar di sini? Ada bedanya nggak? Udah pasti ada, karena ini kan sekolah berasrama, jadi pasti ada sekolah tambahan di asrama. Nah, untuk adaptasi dan sistem belajarnya tuh ada dua dibedain gitu. Ada yang di asrama dan yang di sekolah. Jadi yang di asrama ini kayak lebih mendalami agama. Nah, seperti itu. Nah, untuk mungkin kayak teman-temannya itu keren guys, adaptasinya tuh nggak terlalu sulit karena di sini sama sekali nggak ada senioritas seperti itu. Oke, terus gimana sih sistem pembelajarannya, terus sama kegiatan matrikulasinya? Sekolah Manice Pasuruan tuh mendukung anak-anaknya buat berprestasi nggak sih? Di awal matrikulasi di sini itu pertama-tama itu ada seminggu matrikulasi bahasa Inggris. Jadi dari parenya langsung ada mentor. Nah, itu seru banget guys, gak ngebosenin banget untuk kita yang awalnya beradaptasi di sini kan, itu masih awal-awal. Nah, itu kayak ngehibur kita banget, terus jadi lupa sama rumah. Terus ya pasti guru-guru di sini tuh ngedukung anak-anaknya banget buat berprestasi. Terus ya di sini tuh ada program study club, yang itu study club sama klinik. Study club itu buat yang kalian mau ikut lomba olimpiade itu kalian bisa masuk study club, tapi sebelumnya ada tesnya. Tapi semoga kalian semua bisa ya. Terus kalau klinik itu ada di semua mata pelajaran, kalian tinggal konfirmasi aja ke gurunya tuh. Kalau untuk kegiatan sehari-hari di IC tuh kayak gimana sih Kak? Oke, jadi pertama dari bangun itu kita tahajud. Nah, jadi tahajud itu kita tiap hari. Nah, setelah tahajud itu kita ada kegiatan asrama. Kegiatan asrama itu bisa biasanya itu baca Quran.
Nah, setelah baca Quran itu kita lanjut sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh sampai jam 6:30 itu kita dibebasin buat mandi sama sarapan. Nah, di jam 6:30 kita ada namanya apel pagi di depan asrama gitu. Nah, dari jam 7 itu sampai nanti isoma jam 12:15 kira-kira itu kita isoma balik ke asrama buat sholat dan makan siang. Nah, setelah isoma nih, kita kembali lagi ke RKB buat belajar dari jam 1 sampai jam 3:30 sore. Nah, setelah itu kita kembali ke asrama untuk melaksanakan sholat asar. Nah, setelah sholat asar nih kita bebas mau ngapain sampai maghrib. Entah kalian mau mencuci pakaian atau ingin modal tugas seperti itu, bebas. Nah, setelah itu maghrib nih, maghrib tuh kita sholat maghrib. Nah, habis sholat maghrib kita ada kegiatan asrama. Seperti ntar ada pengisian materi, pemberian materi gitu, atau mengaji sampai isya. Setelah isya ini kita dibebaskan untuk berkegiatan sampai jam 10 menggunakan laptop. Untuk menggunakan laptop nih batas sampai jam 10 ya guys, jam 10 malam seperti itu. Jadi setelah jam 10 setelah kita matikan laptop kita tidur, kita istirahat. Untuk cara kalian belajar di sini tuh yang pasti menyempatkan diri dan membagi waktu untuk belajar. Kan ada waktu-waktu luang tuh untuk kita belajar kayak abis asar atau abis isya, itu kalian bisa banget nyempetin waktu buat belajar. Oke, selanjutnya nih gimana sih ekskul sama ya kayak aturan yang ada di Mansi Pasuruan? Mulai dari siapa nih? Ekskulnya itu ada, kalau aku sendiri ikutnya paduan suara sama PMR. Kalau Kak Marina? Aku ada basket sama PMR. Oke, kalau Kak Wai? Untuk aku itu ikut Kagunan. Nah, buat yang belum tahu, Kagunan itu ekskul seni rupa. Dan aku juga ikut padus juga sama PMR juga, aku ikut juga. Ya, seperti itu. Nah, selain itu juga masih ada banyak lagi ya guys. Itu cuma yang kita ikuti dan itu masih ada banyak lagi. Selain itu juga kita ada sekitar 3 organisasi yang ada di Cendekia Pasuruan, mulai dari MPS. Nah, MPS tuh kalau di sekolah umum tuh biasanya tuh kayak MPK gitu. Kalau ada OSIS dan ada organisasi sama juga OSMA. Selanjutnya ada aturan yang ada di Mansi Pasuruan. Nah, jadi aturan yang ada di Mansi Pasuruan itu kira-kira pokoknya kalau misalnya kayak penggunaan laptop sampai jam 10 malam. Nah, itu apa lagi? Oh iya, HP. Kalau misalnya HP itu kita penggunaannya di sini seminggu sekali dan itu bergantian sama jadwalnya cowok gitu. Aman guys. Biayaan untuk sekolah di IC gimana nih? Yang pertama pas kita masuk itu ada pembayaran untuk bulan Juni itu sekitar 6,9 juta. Ya, 6,9 juta itu untuk bulan Juni. Nah, terus seterusnya kita cukup bayar 1.100.000. 1 jutanya buat makan. Nah, 100.000-nya itu untuk uang laundry. Jadi kita bisa laundry itu udah masuk bayar seragam ini nih, seragam sekolah, spray sama alat sholat. Oke. Terus juga sama ada berapa sih peluang lulusan Mansi Pasuruan yang lulus ke PTN. Dan jadi tuh sekitar 90% itu bakal lulus ke PTN unggulan yang ada di Indonesia, misal kayak UI, ITB, UGM, atau UB, ITS, UNAIR, dan lain-lain gitu. Keren ya, recommended untuk IC Pasuruan, recommended banget. Ayo. Nah, ini asramanya. Asramanya ini asrama Aperus. Itu lagi asramanya modern gitu. Di kantin. Jadi gimana sih kesan pesan kakak nih selama di IC ini? Jadi aku banyak banget pengalaman baru di sini pastinya ya kan. Terus juga banyak belajar hal baru, terus ketemu orang-orang banyak. Itu seru banget karena di sini semua orang baik, kayak gurunya baik, temennya baik, support kita banget walaupun kegiatannya banyak. Tapi kalau lingkungannya asik, pasti ya kita tetap nyaman kan. Terus juga aku ngerasa jadi rajin belajar karena teman-temannya nge-support, dan kalau kalian nggak ngerti tuh sama materinya, kalian bisa langsung tanya aja ke teman kalian atau enggak ke guru karena ada klinik. Bener banget. Jadi ayo guys ke sekolah sih. Aduh, muter lagi salah. Yaudah yuk sekalian buka puasa. Aku mau ke Oke. Ya udah, aku juga nggak puasa.